Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sastio di pembelajaran matematika yang tentunya simple saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran yang melibatkan dua lingkaran terdiri dari garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Jelas di situ ada dua. Ya, garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Baik, untuk soal nomor 2, kita tahu di sini adalah garis singgung yang melibatkan satu lingkaran saja. Nah, mana garis singgungnya? Yakni adalah BP, karena dia menyinggung lingkaran. Ingat, dia ketika menyinggung mengakibatkan membentuk sudut 90 derajat yang Ustadz tandai centang. Sehingga akibatnya yang Ustadz spotlight menjadi hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, maka di sini simpel saja jika ditanyakan adalah panjang garis singgung lingkaran BP, silahkan dimasukkan rumus seperti biasanya, yakni kalau ini mengikuti teorema Pythagoras, mengikuti kata-kata almarhum Pythagoras, yakni kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Maka di sini perhatikan dengan seksama bahwa AP ya di sini ini adalah AP kuadrat. Nah, itu kan sebagai sisi miring sama dengan AB kuadrat ditambah BP kuadrat. Nah, disubstitusi nilai AP yakni 17 ya. Lalu AB-nya 8. Kita tahu 17 kuadrat 289 dan 8 kuadrat 64. Setelah itu dipindah ruas 64 menjadi negatif sehingga kita ketahui nilai dari BP kuadrat adalah 225. Maka kita mencari BP itu bagaimana caranya? Diakarkan 225-nya. Maka ketemu BP-nya 15. Kesimpulannya, panjang garis singgung lingkaran BP adalah 15 cm. Berikutnya, nampak seperti gambar di samping di bawah ini, yakni panjang AC-nya 8 cm, tentu juga AD-nya 8 cm. AB-nya yaitu jarak antar titik pusat A dan B, ya ini adalah 17 cm. Kebetulan hasilnya juga 15, namun konsepnya tentu tidak banyak berbeda. Nah, di sini mana yang berlaku sebagai garis singgung lingkaran? Bisa BC, bisa BD, dua-duanya garis singgung lingkaran. Karena menyinggung lingkaran tersebut dan panjangnya pasti sama, gitu. Nah, kalau ini pakai rumus yang biasanya di buku langsung dia langsung cari BC. Boleh, boleh. Yang penting logis masuk akal, gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini tuh BC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Jadi, cara mengingatnya tuh gampang banget. Yang paling panjang dia pasti dikurangi sama sisi yang lainnya, gitu. Karena ini kan menerapkan Pythagoras. Nah, sama juga di sini, cuma perbedaannya di sini adalah dia pakai rumus langsung sehingga ketemu akarnya muncul. Jadi BC itu langsung sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AC kuadrat, sehingga 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, sehingga 289 dikurangi 64. Nah, akar 225, ya 15. Kesimpulannya, garis singgung lingkaran adalah 15 cm. Berikutnya, selalu fokus pada pertanyaannya. Nah, dalam hal ini sudah saya buat yaitu panjang garis persekutuan luar kedua lingkaran. Nah, seperti biasa, disingkat saja oleh Sastio GPL, garis persekutuan luar gitu aja. Singkat-singkat aja, simple saja. Ingat triknya, ingat ciri khasnya. Kalau luar itu gimana? Jari-jarinya dikurangi. Makanya di sini rumusnya akar D kuadrat dikurangi dalam kurung R dikurangi R. R yang besar kurangi R yang kecil, lalu dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan nilai D-nya itu adalah jarak antar titik pusat, yang dalam soal nomor 4 adalah jarak antar pusatnya adalah 17 cm. Maka 17 kuadrat. Lalu selisihnya atau
Panjang jari-jari lingkaran yang besar 13 dikurangi panjang jari-jari lingkaran yang kecil yaitu 5, maka selisihnya atau pengurangannya adalah 8. Sehingga kebetulan juga di sini GPL-nya ditemukan 15 juga. Nah, untuk yang merah-merah seperti ini sebagai latihan, coba dikerjakan agar terlatih. Bukan karena pintar 100 itu, karena terlatih mengerjakan soal. Untuk nomor 6, nah ada gambarnya nih nomor 6. Nah, ini tanya adalah panjang AP. Nah, ini agak berbeda. Kalau biasanya nyari panjang garis singgung persekutuan dalam maupun luar, yang ini nyari jarak antar dua titik pusat lingkaran. Maka masukin aja rumus yang kamu ketahui. Nah, kan GPD. Kenapa GPD? Karena berkaitan dengan persekutuan dalam. Nah, ingat triknya, ingat ciri khasnya. Kalau persekutuan dalam itu jari-jarinya dijumlah. Nah, gitu. Maka akar dikuadrat dikurangi dalam kurung R plus R, tentunya jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil lalu dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan d kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Nah, setelah itu kanan dan kiri dikuadratkan. Nah, kalau kiri dikuadratkan jadinya 400. Karena 20 kuadrat itu artinya 20 kali 20 jadinya 400. Nah, kalau yang kanan karena ada akar dikuadratkan hilang akarnya. Nah, yang di dalam tetap. Nah, maka d kuadrat kurangi 225 itu tetap. Sehingga kita dapatkan d kuadrat itu adalah 625. Yang di kanan awalnya negatif 225 pindah ruas menjadi plus. Nah, gitu. Maka D-nya kita temukan 25. Sekali lagi, D-nya kita temukan 25. Apa D? Jarak antar dua titik pusat lingkaran. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 ini menarik. Menarik ini tidak mendorong. Nah, pertama, Ustadz ingatkan konsep dasarnya memahami ini tentunya pakai logika. Nah, ini kayak gini ceritanya. Nah, ini satu, nah ini dua. Dan ini adalah sejajar atau senilai dengan dua kali jari-jari. Satu, dua. Nah, boleh ditulis dua jari-jari, boleh ditulis diameter gitu. Nah, ada dua atas dan bawah. Nah, berarti dua kalinya dua jari-jari. Nah, kebetulan jari-jarinya lima, makanya di sini muncul. Kenapa kok muncul dua kali 10? Karena itu tadi, ya, warna kuning-kuning itu. Nah, habis itu teman-teman sekalian perhatikan dengan seksama. Sekarang yang melengkungnya, seret, ini pasti setengah lingkaran. Seret, ini pasti setengah lingkaran. Nah, maka berarti setengah tambah setengah satu. Berarti ditambah satu keliling lingkaran sempurna atau penuh. Nah, gitu. Sehingga di sini makanya terjadi di sini keliling lingkaran. Boleh pakai pi kali diameter, boleh pakai rumus 2 pi r gitu ya. Kebetulan karena jari-jarinya tidak kelipatan 7, maka pakai pi yang 3,14. Sehingga kita dapatkan panjang lilitan yang bisa mengikat dua lingkaran itu adalah 51,4. Nah, gitu. Nah, ini untuk latihan kalau yang ini ya. Nah, berarti ini pakai sama persis kayak di atas. Cuma kalau yang ini jari-jarinya 21 berarti pakai pi-nya 22 per 7 karena kelipatan 7 gitu. Nomor 20 sama juga. Nah, perbedaan mendasarnya perhatikan dengan sama saat ajari logikanya. Yang lain dikerjakan sendiri. Perhatikan yang pertama tentunya harus tahu di sini satu. Nah, terus di sini dua, terus tiga. Nah, kalau tadi kan dua, ini tiga. Yang mana tiga ini adalah tiga kali diameternya. Nah, gitu. Habis itu yang melengkung ini sepertiga. Sorry, pakai yang melengkung aja. Oke, yang melengkung, white. Warnanya agak beda biar seru. Nah, ini yang melengkung ini pasti 1/3. Yang ini juga 1/3. Ini juga 1/3. Berarti pas satu lingkaran. Jadi kalau modelnya seperti ini, itu adalah tiga kalinya diameter ditambah satu keliling lingkaran penuh. Ingat, pi-nya menyesuaikan jari-jarinya gitu. Kalau jari-jarinya kelipatan 7 ya pi-nya pakai 22 per 7. Nah, ini kebetulan 7 gitu ya. Nah, nomor 8 adalah fokus ke pertanyaannya. Panjang garis singgung persekutuan luar jika dua lingkaran. Nah, ini berarti yang ditanya adalah GPL. Nah, gitu. Tinggal masukin rumus dapat nanti jawabannya gitu. Nah, nomor 9 yang ditanya apa? Panjang garis singgung persekutuan luar juga. Nah, selesaikan. Nah, ini yang menariknya adalah di soal yang mana hasilnya kan akar 200. Jangan dicari komanya. Gitu.
Kalau uraian, kalau esai dan itu ada koma ya silahkan sesuaikan. Kalau seperti ini esai misalkan uraian misalkan, nah akar 200-nya dipecah 2 kali 100. Kenapa harus 100? Agar 100-nya bisa keluar, bisa bebas. Akar 100 itu adalah 10, maka yang paling pas itu panjangnya adalah 10 akar 2 cm. Simple saja. Nah, nomor ini gambarnya sesuai ya. Di sini fokus menjawab soal saja. Soalnya adalah yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran X. Nah, insya Allah ini nggak usah dikeluarin lah ya. Nah, ini nggak usah dikeluarin untuk mempermudah teman-teman ya. Nggak usah dikeluarin lah dalam PH ini gitu agar mempermudah. Nah, berikutnya sebutkan manfaat garis singgung lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Harus seperti itu. Belajar apapun, teman-teman harus tahu apa manfaatnya dalam kehidupan, sehingga semangat belajar kembali. Nah, dalam hal ini, materi garis singgung lingkaran di matematika kelas 8 ini adalah untuk materi garis singgung lingkaran itu manfaatnya, perhatikan kalau kita punya rantai pada roda. Sepeda motor tentunya. Sepeda motor bisa saat bisa. Nah, itu antar gear, antar roda itu dihubungkan oleh rantai yang menerapkan materi garis singgung lingkaran. Juga rantai karet pada traktor dan rantai karet pada mesin di pabrik. Dan hal-hal semacamnya. Seperti turbin dan sebagainya, pembangkit listrik dan sebagainya menyesuaikan. Tapi yang paling umum adalah tiga hal ini mungkin kalian ketahui dan pernah lihat secara langsung. Kurang lebihnya seperti itu materi garis singgung lingkaran. Selalu belajar, belajar, dan belajar agar kita pantas untuk mengajar dan juga berkah ilmunya. Selalu berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.